Ya ampun sayang, kenapa baru pulang? Telat banget loh ini. Apa jalanannya macet lagi? Atau kamu harus lembur? Masih lembur? Bukannya kemarin-kemarin jatah lembur kamu udah selesai ya? Oh, mendadak deadline kerjaan kamu dimajuin minggu depan? Aduh, kok bisa sih? Kok tiba-tiba deadline-nya dimajuin kayak gitu? Apa kamu gak bisa nolak? Minta waktunya sesuai aja kayak yang waktu awal. Hah? Permintaan dari atasan langsung? Oh, kayak gitu ya. Pantes saja kamu gak bisa nolak. Ya ampun, kasihannya suamiku. Pantesan aja kira-kira ini pulangnya telat banget. Sayang, kamu pasti capek banget ya. Makasih udah berjuang buat aku. Aku bangga sama kamu. Ya udah, ayo mandi dulu. Aku udah siapin air hangat buat kamu. Nah, sambil kamu mandi, sekalian deh aku angetin makan malam kamu. Biar kamu makannya jadi enak. Ya udah, sini biar aku bawain tas kamu. Oh, enggak, enggak ada apa-apa kok. Aku cuma ngelamun sebentar. Soalnya aku khawatir sama kamu. Aku cuma khawatir kamu sakit karena pulangnya terlalu telat akhir-akhir ini. Terus kedepannya mungkin kamu harus bawa jaket yang tebal. Terus minum suplemen juga biar jaga kesehatan kamu. Iya, itu aja. Iya udah kamu mandi aja. Aku mau ngangetin makanannya. Hmm, apa aku barusan salah lihat ya? Enggak. Enggak mungkin aku salah lihat. Jelas-jelas aku lihat secara langsung. Kalau di tangannya nggak ada cincin nikah kami. Tapi kenapa? Kok bisa sih dia nggak pakai cincin nikahnya? Apa dia cuman nggak mau pakai ya? Terus disimpan aja. Tapi itu nggak mungkin. Aku tahu sejak dulu dia bukan tipe yang suka ngelepas cincin nikahnya gitu aja. Aku yakin biasanya dia selalu pakai cincin nikahnya kemanapun dia pergi. Tapi kenapa tiba-tiba dia nggak pakai? Apa apa ada kemungkinan? Tenang dulu. Aku nggak boleh menyimpulkan sembarangan. Lebih baik aku tanyain langsung aja sama dia. Aku yakin pasti ada alasannya. Dan dia juga mau ngejelasin baik-baik. Ya, aku yakin dia bukan orang semacam itu. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Gimana sayang? Makanannya enak? Syukurlah kalau kamu suka. Aku seneng dengernya. Em, anu, sayang, aku mau nanyain sesuatu. Aku tahu kamu pasti capek habis pulang kerja. Harusnya kamu langsung istirahat habis ini. Cuman rasanya aku perlu bahas ini sekarang deh. Sayang, cincin nikah kamu di mana? Sebenarnya pas kamu pulang tadi, aku sadar. Aku ngelihat jari manis kamu kosong. Kamu nggak pakai cincin nikah kita. Kenapa sayang? Biasanya kamu selalu pakai kemana-mana kan? Aku tahu, biasanya kamu nggak pernah ngelepas cincin nikah kamu kemanapun kamu pergi. Jadi, aku ngerasa aneh aja. Kenapa sekarang kamu tiba-tiba nggak pakai cincin nikah kamu? Sayang, kok kamu diem aja sih? Sayang, ada apa? Kalau ada sesuatu, kamu bisa cerita sama aku. Hmm? Sayang, kok kamu kayak gitu sih? Aku kan tanya baik-baik. Kenapa kamu malah marah? Ada apa?
Ya kalau memang ada kan kamu tinggal jawab aja. Bilangnya biasa aja sayang. Kok kamu marah sih? Aku minta maaf. Aku tahu kamu capek. Seharusnya kita bahas ini nanti aja. Cuman aku, jujur aja aku penasaran, makanya aku tanyain kamu sekarang. Ya, aku minta maaf. Kalau misalnya aku ada salah ucap atau apa. Ya udah ya, jangan marah lagi. Jadi cincin nikahnya ada kan? Ya udah, kalau ada, di mana? Biar aku simpen. Ya, biar aku simpen aja. Ya maksudnya, biar aku simpen sama barang-barang penting lainnya. Jadi, biar kamu gak lupa gitu. Ada di tas kamu? Loh, kok gak boleh? Aku kan cuman mau nyimpen aja. Kenapa sayang? Sayang, kok kamu diem sih? Kenapa? Ada apa lagi? Hah? Lupa? Lupa gimana maksudnya? Tadi kamu bilang ada di tas kamu. Kok kamu bilang sekarang lupa sih? Ya sayang, kok kamu responnya kayak gitu? Maksud aku tuh, aku bingung aja. Tadi kamu bilang cincin nikahnya ada di tas kamu. Terus sekarang kamu bilang lupa. Maksudnya kayak gimana? Sayang, aku di sini nanyanya baik-baik loh. Harusnya kamu gak perlu marah. Kok kamu ketus kayak gitu sih? Kamu gak kayak biasanya. Aku jadi ngerasa aneh. Lagian sayang, aku ini istri kamu kan? Wajar dong kalau aku nanyain di mana cincin nikah kamu. Kenapa reaksi kamu berlebihan kayak gitu sih? Hah? Aku nyudutin kamu? Loh sayang, bukan kayak gitu. Iya, maksudnya sayang, aku tahu akhir-akhir ini kamu lagi capek. Lagi lelah juga sama pekerjaan kamu. Tapi jujur aja, sikap kamu yang sekarang itu aneh banget. Gak kayak biasanya. Kalau misalnya ada sesuatu yang bikin kamu kepikiran, kamu bisa obrolin sama aku. Aku aku gak akan marah sayang. Kamu bisa bilang sama aku. Aku gak akan gimana-gimana. Kita bisa selesain masalahnya bareng-bareng kan? Aku yakin setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Aku cuma pengen bantuin kamu sebagai istri kamu. Jadi kamu bisa bilang sama aku, oke? Terus kita cari jalan keluarnya gimana? Jadi cincin nikahnya hilang. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita cari ya. Atau kita cari sekarang aja? Ya maksudnya kita cari sebentar aja gitu di mobil atau di tempat telusuri jalan yang pernah kamu lewatin. Loh, sayang, kamu mau kemana? Tidur? Tapi kan cincin nikahnya... Sayang, kok kamu bilang kayak gitu sih? Itu cincin nikah kita loh. Itu cincin nikah, simbol janji kita di depan Tuhan sayang. Dan kamu bilang hilang gitu aja? Terus, entah kenapa aku dengarnya, jujur aja ya. Aku malah kaget sama respon kamu daripada kaget sama soal persoalan cincin nikah kita yang hilang. Kok kamu bisa-bisanya santai kayak gini sih? Ya aku tahu, itu cincin nikah kita memang asalnya dari uang kamu. Kamu kerja, terus kamu juga yang beli. Tapi bukan berarti kamu bisa nyepelein cincin nikah kita, Mas. Ngebiarin cincinnya hilang gitu aja. Kenapa sikap kamu jadi kayak gini sih? Hah? Aku ada salah sama kamu. Makanya kamu marah, terus bersikap kayak gini. Bukan gitu. Terus apa? Terus apa? Sayang, kamu gak selingkuh kan dari aku?
Ya bukannya aku nuduh atau kayak gimana. Soalnya sikap kamu akhir-akhir ini tuh aneh banget sumpah. Dan terlebih lagi, sejujurnya, temen aku ada yang bilang kalau dia katanya ngelihat kamu di restoran mewah sama seseorang. Dia bilang kamu gak sendirian. Kamu sama perempuan. Dan kamu kelihatan akrab banget. Coba jelasin itu sama aku sayang. Jangan bilang hilangnya cincin nikah kita itu ada hubungnya sama ini. Cuman klien? Apa iya cuman klien? Jujur aja ini aneh banget kan? Akhir-akhir ini kamu sering lembur. Padahal kamu udah ngabisin jatah lembur kamu. Terus cincin nikah kita tiba-tiba menghilang. Dan aku juga dengar kabar kalau kamu makan berdua sama perempuan di restoran mewah. Dan kalian kelihatannya akrab banget. Sayang, jujur sama aku. Kamu selingkuh dari aku ya? Kenapa kamu diem aja? Kenapa kamu gak jawab aku? Tolong bilang sama aku kalau kamu gak selingkuh. Tolong yakinin aku kalau kamu gak pernah mengkhianati aku. Gak pernah mengkhianati kepercayaan aku. Kamu gak jawab. Apa itu artinya iya? Apa itu artinya semua dugaan aku, semua spekulasi aku tentang kamu itu iya? Betul? Kamu selingkuh? Aku gak habis pikir ya sama kamu. Kenapa kamu tega ngelakuin ini sama aku? Sebenarnya apa kurangnya aku? Aku udah ngelakuin semua yang kamu mau. Aku udah nurutin semua permintaan kamu. Aku udah ngelakuin semua yang kamu minta. Aku udah coba jadi istri yang baik, nurut sama kamu. Tapi kenapa? Kenapa kamu ngelakuin ini? Hah? Sayang, cinta aku itu tulus buat kamu. Dari dulu sampai sekarang perasaan aku gak pernah berubah. Sedikit pun gak pernah berubah. Selalu sama. Aku selalu berpikir kita ditakdirkan bersama. Kita gak akan terpisah oleh apapun, selain oleh maut. Sejak dulu aku berharap kamu jadi pasangan sejati aku. Setia selamanya. Tapi sayangnya kamu hancurin kepercayaan aku. Kamu hancurin aku dan harapan aku. Padahal aku mau kamu jadi takdir aku. Sayang. Tapi kamu tahu nggak? Bahkan setelah apa yang kamu lakuin sekarang, aku masih cinta sama kamu. Aku cinta mati sama kamu. Kalau kamu minta aku ngelakuin sesuatu, bahkan sekalipun kamu minta aku buat jerahin nyawa aku bakal lakuin itu demi kamu. Tapi sayangnya kamu malah memilih perempuan lain di sisi kamu. Kamu malah memilih buat mencintai perempuan lain. Ya, aku gak terima. Aku udah memutuskan di hari pernikahan kita itu, kalau kamu adalah takdir aku. Kamu pasangan sehidup semati aku. Karena itu, kalau kamu gak bisa jadi milik aku di dunia ini, maka aku pastikan di kehidupan selanjutnya, kamu akan jadi milik aku seutuhnya. Karena itu, sayang, ayo kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya, di mana kita ditakdirkan bersama.